Wawan, terima kasih sebelumnya. Mohon maaf Pak Wawan, tadi saya agak keluar Zoom, tadi ada kendala di perangkat. Baik Bapak Ibu sekalian, seperti Bapak Ibu sudah simak tadi bersama-sama tentang pemaparan bagaimana strategi meningkatkan hasil perkebunan dan pertanian dengan SOP based farming. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu bisa memahami dan dapat mengaplikasikan nanti ke pertanian Bapak Ibu sekalian. Jika ada yang kurang paham, sesi pertanyaan kita sudah membuka. Setelah selesai tadi sesi materi, Bapak Ibu bisa menyampaikan pertanyaannya melalui kolom chat. Namun Bapak Ibu, kolom chat atau pertanyaan yang masuk di kolom chat kita pilih yang sesuai dengan materi ya Bapak Ibu. Jika ada pertanyaan tentang eco farming atau hama dan penyakit mungkin bisa, tapi kan tentang yang eco farming keluar dari tema, kita kesampingkan dulu, mohon maaf sekali, agar pertanyaan-pertanyaan yang seputar topik malam hari ini bisa tersampaikan semuanya. Baik, kita mulai saja. Pertanyaan yang ada di kolom chat sudah masuk beberapa. Pak Wawan, ini ada yang bertanya, kalau fotosintesa ini bisa buat ternak tidak Pak Wawan? Teknis pertanyaannya gimana Pak? Ya, jadi perlu saya sampaikan ya, nutrisi di untuk ternak itu ada dua ya, ada yang disebut dengan probiotik, ada yang disebut dengan nutrisi. Nah, contoh, dulu ada EcoFeed, nah sekarang diganti dengan Eco Farming Original karena izinnya masih lama, bisa digunakan Eco Farming Original sebagai probiotik. Nah, probiotik itu biasanya didominasi oleh Lactobacillus, bakteri yang mampu membantu proses penyerapan nutrisi yang ada pada pencernaan, kemudian mendominasi dan menekan berbagai macam bakteri patogen, baik Escherichia coli ataupun Salmonella. Nah, kalau sudah didominasi oleh Lactobacillus, maka itu akan dijadikan sebagai probiotik ya. Nah, itu berupa probiotik. Nah, kalau fotosintesa ini berupa nutrisi karena mengandung asam amino di dalamnya untuk memacu pertumbuhan ternak ya, terutama di ternak ruminansia yang sering dikenal dalam program fattening itu average daily gain atau pertambahan bobot harian ya, ADG disebutnya. Nah, itu bisa memacu pertumbuhan juga karena memang mengandung asam amino. Jadi caranya yang direkomendasikan dari Paraden itu adalah 1 gram dilarutkan dalam 10 liter air. Nah, itu apakah diminumkan ataukah diciprat-ciprat ke pakan ya kalau untuk ternak misalnya. Yang penting prinsipnya masuk ke dalam sistem pencernaan. Nah, jadi kalau misalkan untuk ikan, nah itu cuma 1 gram untuk 10 liter air. Berarti kalau dibagi 10, ya jauh lebih sedikit lagi kan. Nah, itu secara prinsip 3:1. 3 kilogram pakan, 1 liter larutan. Nah, itu direndam beberapa menit saja ya, atau diciprat-ciprat, disemprotkan, nah kemudian diberikan kepada ikan. Nah, kalau untuk ternak ruminansia mau diberikan minuman komboran itu campuran konsentrat dengan air yang diminum diseruput oleh ternak ataupun diciprat-ciprat ke hijauan makanan ternak, tidak masalah. Jadi secara prinsip fotosintesa ini bisa dijadikan nutrisi ya untuk memacu pertumbuhan ADG tadi, average daily gain, pertumbuhan bobot harian ternak ya, untuk program fattening, meningkatkan produktivitas susu pun bisa ya, karena memang intinya hanya izinnya saja anorganik tadi disampaikan, padahal kandungannya adalah bisa direkomendasikan untuk ternak aman. Jadi alhamdulillah saya pun sering minum fotosintesa untuk membuktikan bahwa ini adalah produk 100% organik juga, hanya izin saja yang diarahkan ke anorganik supaya apa? Supaya tidak lagi membutuhkan pupuk kimia sintetis dan tidak dibatasi kandungan NPK. Ya, Mas Budi, itu saja. Pertanyaan berikutnya dari Pak Yunus Safari. Ini beliau aplikasi pertama dan kedua pakai eco farming. Aplikasi yang ketiga mau pakai PSR nih, lebih baik ke daun atau ke tanah Pak? Ke sistem tebu. Jadi gini ya, jadi produsen di PTBS ini ada 3, nah yang harus kita pahami untuk untuk sarana pertanian. Yang pertama ada dari timnya Eco Farming Original, itu produsennya udah berbeda. Kemudian ada lagi
dari timnya Paraden, PSR, dan fotosintesa. Kemudian timnya Ecoplan Protector itu udah berbeda. Nah, yang netral di sini adalah Ecoplan Protector. Artinya, SOP sarana pertanian di PTBS ini ada dua. Yang pertama, SOP Ecofarming original yang berdiri sendiri. Apa yang direkomendasikan oleh produsen itu harus diikuti. Bahkan penggunaan pupuk lainnya 25% itu pun harus diikuti. Tapi bukan menggunakan produk sarana pertanian yang lain atau yang ada di PTBS yang lain gitu ya. Misalkan sudah diaplikasikan PSR karena ada kebutuhan, sudah diaplikasikan Ecofarming original karena ada kebutuhan NPK supaya ideal diaplikasikan PSR. Nah, itu ya yang kita tidak rekomendasikan. Ya karena apa? Karena sampai sekarang belum ada kesepakatan. Maka SOP daripada Ecofarming originalnya dia berdiri sendiri. Ya, kalaupun harus ada tambahan pupuk lainnya ya harus ikutin saja apa yang direkomendasikan oleh produsen. Nah, adapun base farming, base farming ini mau menggunakan eco farming di masa pratanam boleh, mau diganti fotosintesa pun boleh. Karena base farming ini alhamdulillah sudah ada kesepakatan antara Ecoplan Protector diaplikasi dengan fotosintesa, alhamdulillah tidak ada masalah, bahkan saling support ya untuk pertumbuhan. Jadi cukup efektif untuk mengendalikan lalat buah, kemudian keriting pada cabai, aplikasi EPP dan fotosintesa. Nah, adapun untuk melengkapi kebutuhan nitrogen, fosfor, kalium itu diaplikasikan PSR karena memang ini SOP base farming gitu. Jadi Bapak dan Ibu yang bertanya ya tentang eco farming original, kemudian nanti diselang-seling dengan fotosintesa dan PSR tidak kita rekomendasikan. Meskipun ada laporan, Pak hasilnya bagus, tetap dari tim base farming tidak merekomendasikan. Karena apa? Karena sampai sekarang belum ada kesepakatan. Nah, khawatirnya tidak sesuai ekspektasi. Nah, siapa nanti yang memberikan edukasi ini? Nanti saya yang kena. Maka lebih baik tidak ada yang namanya kombinasi antara produk eco farming dengan produk yang lainnya. Ya, mudah-mudahan saya dipahami ya, Mas Budi. Iya, terima kasih Pak Wan. Mudah-mudahan tidak ada pertanyaan lagi ya yang serupa. Jadi Prianto untuk tanaman durian umur 2 tahun Pak. Berapa dosis PSR kalau dikocor sama fotosintesa? Apa tanaman apa? Tanaman durian umur 2 tahun. Nah, untuk tanaman Periodika berbuah tahunan yang di fase vegetatif ya belum berbuah, saya rekomendasikan. Jadi PSR ini bisa dikocor ya. PSR bisa dikocor. Kalau dikocor ke media perakaran, 1 saset di dalam 20 liter air. Nah, misalkan ini duriannya umur 1 atau 2 tahun, nah itu bisa 2 liter, tidak masalah. Tapi aplikasinya 1 bulan sekali, karena namanya sudah jadi fast release ya. Nah, kemudian aplikasi rutinnya, itu EPP dan fotosintesa diaplikasikan pada daun. Ya, EPP dan fotosintesa pada daun. Bagaimana caranya? 1 saset EPP, 1/5 saset fotosintesa, di dalam 14 liter air, aplikasikan rutin ke daun 2 pekan sekali untuk menjaga dari serangan hama dan penyakit dan memacu pertumbuhan vegetatif ya, terutama untuk daun supaya jauh lebih fresh dan hijau daunnya pun ideal. Nah, itu diaplikasikan. Seberapa lama? Nah, untuk tahap pertama silakan simpulkan selama 3 bulan ke depan ini. Berarti aplikasi PSR-nya dikocor itu 1 bulan sekali ya sampai 3 bulan ke depan, berarti 3 kali aplikasi. Nah, kemudian EPP dan fotosintesanya 3 bulan sekali, berarti 6 kali aplikasi kalau setiap 2 pekan sekali. Nah, itu silakan simpulkan bagaimana pertumbuhan tanaman yang menggunakan sarana base farming ini. Kemudian kalaupun setelah 3 bulan mau dilanjutkan supaya pertumbuhan bagus tidak masalah, karena yang dibatasi dari tim base farming ini 3 bulan ini yaitu simpulkan saja dulu. Nah, biasanya kalau yang sudah masuk ke pembungaan, ya pengalaman saya ya aplikasi EP dan fotosintesa ini untuk komoditas jeruk nipis misalkan yang dari okulasi yang sekitar pekarangan saya coba itu ternyata karena okulasi ini kan melanjutkan tugas daripada induknya, jadi tidak harus menunggu lama. Kontak dengan fitohormon yang ada pada fotosintesa ya tiba-tiba bunga muncul semua, banyak yang muncul. Nah, maka dari itu rekomendasi khusus untuk komoditas tadi ya, baik di kopi, kemudian jamu kristal, kemudian di jeruk. Kalau jeruk yang sudah produktif biasanya aplikasinya tadi ya 1 saset EPP, 1 saset PSR itu dipendam untuk jeruk yang di atas 5 tahun, termasuk cara yang suka digunakan oleh Pak Siswanto yang di Malang
itu aplikasi EPP dan fotosintesa rutin dia sampai ya tadilah yang namanya seni dalam pertanian itu. Jadi petani itu punya cara sendiri. Nah, kita hanya memberikan langkah tahap pertama ini. Nah, biasanya nanti setelah itu bisa berjalan sendiri, sudah bisa menyimpulkan ini produk, oh ternyata keunggulan seperti ini. Nah, jadi seperti itu Mas Budi ya. Itu bisa diaplikasikan untuk kopi yang tadi ya, kemudian jambu kristal, kemudian fase-fase generatif untuk jeruk. Kalau jeruk tadi aplikasinya PSR-nya satu saset untuk 5 tahun, umur 5 tahun, kemudian aplikasi EPP dan fotosintesa pun rutin 2 pekan sekali. Nah, itu langkah preventif pencegahan. Kalau sudah terjadi serangan hama dadakan, itu ada langkah kuratif. Nah, kuratif itu adalah langkah di mana para petani itu harus mengendalikan, itu bisa sepekan 2 kali. Ya. Nah, seperti di cabai dan lain-lain ya. Jadi kalau Bapak dan Ibu atau sahabat petani yang mengikuti Zoom meeting ini menyimpulkan, wah, agen hayati nggak mempan, itu sudah belum paham. Karena agen hayati Ecoplant Protector ini bukan racun kimia sintetis yang memiliki efek knockdown di bawah 1 jam untuk mematikan ulat. Nah, dia lambat tapi pasti. Makanya ada yang sudah fanatik, saking jengkelnya menghadapi ulat yang ini ya, kan kalau dari tim base farming kan 2 saset EPP, 50 ml sunlight, dan 2 sendok teh garam. Kocok diaplikasikan. Yang kontak pasti mati. Nah, ini ada yang menggunakan 4. Nah, sebelum yang bersangkutan menggunakan 4, saya pun pernah menggunakan dosis tinggi. Ya, alhamdulillah cukup dahsyat juga. Cuman kita hitung juga efisiensi biayanya meskipun tidak ada residu. Efisiensi biaya itu jangan sampai mengeluarkan biaya yang membengkak, tapi kita mencari kepuasan untuk mencari efek knockdown supaya ulat itu mati misalnya. Nah, cukup 2 saset EPP, kemudian 50 ml sunlight dan 2 sendok teh garam itu pun cukup efektif. Nah, kalau misalkan masih bandel berarti intervalnya didekatkan. Yang tadinya sepekan sekali jadi sepekan 2 kali. Nah, alhamdulillah saya mengamati ya. Bahkan saya mengaplikasikan PSR yang dikocor, yang diaplikasikan dengan EPP ya. Jadi PSR ini kita gunakan untuk 28 liter air. Kemudian saya campurkan dengan 2 saset Ecoplant Protector. Jadi kalau 28 liter air jadi 2 saset. Itu diaplikasikan di bawah daun yang keriting yang mengandung serangan Ordotisonoptera atau trips, itu keritingnya sembuh. Inilah dahsyatnya. Makanya saya terus observasi ini. Intinya kita ini betul-betul memiliki produk ini betul-betul ya, karena tidak ada pilihan lagi. 3 produk itulah yang kita utak-atik dan 1 produk yang on proses izinnya, dan lalu cukup ideal. Makanya di situ jangan pernah berhenti untuk berinovasi, terutama penggunaan sarana base farming ini ya. Dan awalnya ada mitra bertanya, Pak, saya minta SOP dan penjelasan, saya mau aplikasi padi menggunakan PSR semua, Pak. Nah, gitu kita tidak larang, silakan. Ternyata betul hasilnya bagus. Cuman untuk padi ini saya tidak rekomendasikan full PSR. Harus dibantu fotosintesa dan EPP. Jadi PSR digunakan hanya sebatas pengganti NPK anorganik di umur 7, 21, dan 33. Atau 7 dan 33 kalau sudah cukup ideal ya. Jadi 2 kali aplikasi saja. Ya, Mas Budi itu saja ya. Ya, baik Pak Wawan, terima kasih. Pak Wawan, apakah pupuk PSR ini bisa untuk merangsang pembungaan, Pak? Atau ada produk apa di PTB yang bisa untuk merangsang pembungaan, Pak? Ya, kesimpulan saya untuk merangsang pembungaan, ya, saya punya tanaman jambu ya, jambu air, karena hobi saya mengoleksi jambu-jambu ya, jambu air seperti dalhari, kemudian kiogyok itu sering bahasa ininya kiojok gitu, padahal kiogyok, kemudian madu deli hijau, jambu citra. Nah, pernah diuji coba, jadi 1 saset PSR dalam planter bag ukuran 40 liter lah ya, atau 35 liter. Nah, saya tabur satu saset untuk 5 planter bag. Kemudian saya bantu siram. Nah, saya amati tidak nyampe 1,5 bulan itu bunga muncul semua. Nah, cuman munculnya bunga itu saya simpulkan, oh ternyata PSR ini bisa merangsang pembungaan kalau memang sudah waktunya. Jadi kalau kita aplikasikan padi, disemprot PSR 1 saset dalam 28 liter air,
itu tidak akan memacu pembungaan karena memang belum waktunya. Jadi faktor penentu keberhasilan pembungaan itu adalah waktunya memang sudah tepat. Dan di situ dirangsang dengan adanya fitohormon dan nutrisi yang ada pada 60 kandungan yang ada pada PSR ini. Jadi bisa, cuman didampingi dengan EPP dan fotosintesa untuk mempertahankan bunga supaya tidak rontok. Dan banyak laporan, Pak, saya sudah pakai PSR, kenapa rontok? Sebetulnya bukan masalah rontok itu, karena memang antara PSR dan fotosintesa ini saling melengkapi. Makanya di kelapa sawit, ya, bagi pH yang belum ideal, maka fotosintesa harus diaplikasikan, dan di situ bisa membantu mengidealkan pH supaya PSR ini bekerja dengan baik. Nah, kalau di tanaman perennial berbuah tahunan, ya itu diaplikasikan, jangan hanya sebatas PSR saja. Karena PSR tunggal itu diperuntukkan khusus untuk sawit. Adapun pengaplikasian fotosintesa itu hanya mengidealkan pH saja. Nah, maka dari itu, kalau ditanya bisa nggak? Bisa, pengalaman saya bisa. Karena saya sudah pernah mencoba. Ya. Nah, kemudian nanti dibantu dengan EPP dan fotosintesa untuk memperkuat bunga dan pentil atau buah supaya tidak rontok. Ya, itu Mas Budi ya. Ya, baik Pak Wawan, terima kasih. Alhamdulillah, mudah-mudahan Pak Wijayanto tadi dari Pak Dodi bertanya tentang pilosoliris, masih pilosoliris nih Pak, pada tanaman mangga. Saya sudah aplikasi PSR 2 kali Pak Wawan. Pengaplikasian tersebut berbuah lebat. Yang saya tanyakan kenapa sekarang mangga saya nggak mau berbuah dan nggak mau berkembang lagi. Ya, jadi gini, yang namanya proses pembungaan, ya, pembungaan, kemudian pembuahan di luar musim, ya. Jadi banyak faktornya. Contoh, ya, tadi saya ngisi seminar di kantor. Jadi sebetulnya Allah itu ketika mengajarkan manusia, terutama dalam surat Abasa ya, wal yang juru insanu ila ta'ami, hendaklah setiap manusia memperhatikan makanan. Bagaimana caranya? Karena sobabnal ma'asoba, kata Allah, Allah sudah menurunkan hujan dari langit. Nah, hujan itu mengandung nutrisi lengkap. Makanya tidak pernah menyinggung urusan kimia sintetis dan lain-lain, karena dari air hujan itulah yang mengandung rahmat dan mengandung nutrisi dan mineral lengkap. Nah, makanya buktinya lahan yang tidak pernah tersentuh, katakanlah tadi ya, pupuk kimia sintetis seperti hutan, itu tetap berproduksi ya, tetap produktif, menghasilkan oksigen, menghasilkan buah-buahan, ya meskipun tidak bisa dimakan misalkan di hutan ya, hutan lebat. Nah, tapi setiap tanaman yang sudah terkena kimia sintetis pasti akan ada ketergantungan. Nah, ini bukan masalah ketergantungan penggunaan PSR, karena berdampak ke pemupukan sebelumnya. Nah, adapun PSR bisa meningkatkan pembungaan tiba-tiba seret, nah itu berarti cek dulu ya kondisi pH yang ada, karena memang setiap hujan yang turun, kemudian itu pun pH akan berubah-ubah. Nah, kalau sudah ideal, pH-nya sudah ideal, karena kita di PTBS ini ada produk yang tadi ya yang digunakan. Nah, maka PSR ini bisa diaplikasikan berikutnya sesuai jadwal tadi. Kemudian kalau masih bisa terjangkau di dalam pengaplikasian ke daun, itu bisa diaplikasikan EPP dan fotosintesa. Karena faktor-faktor pembungaan seperti sekarang ya di sentra durian di Purwakarta, ini hampir sepanjang tahun ini ada beberapa saja yang muncul bunga durian. Karena apa? Faktor utamanya adalah cuaca. Jadi durian ini biasanya bisa berbunga kalau beberapa pekan ke depan itu tidak ada hujan. Nah, di situ baru muncul bunga. Sebetulnya water stressing ya. Jadi stres karena memang tidak ada air. Di situ muncullah bunga. Tapi kalau dihajar hujan terus, maka saya amati juga di tempat training KDB ini ada beberapa yang mulai muncul bunga kena terimbas. Jadi hampir sepanjang tahun ini bahkan tidak menghasilkan sama sekali. Itu faktor alaminya ya. Nah, adapun kalau yang permasalahannya tadi seperti di mangga, ya, setelah berbunga muncul bunga, nah itu membutuhkan nutrisi yang begitu banyak, banyak. Makanya ini kan hanya aduan saja. Setelah diaplikasikan berbuah melimpah, tapi sekarangnya kesininya belum ada lagi. Nah itu harus diaplikasikan dalam jumlah cukup ideal. Misalkan umurnya berapa. Kalau misalkan umur mangga ini katakanlah 10 tahunan
atau 15 tahun. Yang biasa tadi digunakan cuma satu, bisa menghasilkan bunga dan buah. Nah, berarti digunakan dua saset di berhadap-hadapan ya, di lubang tanam, ataupun mau dikocor boleh. Nah, setelah itu kalau masih terjangkau, saya sarankan FPP dan fotosintesa itu bisa memacu pembuahan. Tapi syaratnya tadi, faktor cuaca yang memang sudah tidak ada hujan beberapa hari. Karena seringnya curah hujan tinggi itu bisa menggagalkan pembuahan di luar musim. Nah, itu faktor alaminya ya. Makanya durian, bunga, mangga di daerah Pantura dengan bunga di daerah Bandung itu sudah berbeda tipe. Makanya Pantura, terutama daerah-daerah pantai utara ya, Cirebon, kemudian Majalengka, Subang yang ada di jalan-jalan Pantura itu adalah penghasil mangga di Pulau Jawa, terutama di daerah Jawa Barat. Karena dulu sejarahnya ya, menurut referensi, jadi mangga ini diambil dari berbagai benua, kemudian singgah di daerah Pantura. Makanya di daerah Pantura itu banyak varietas mangga apa saja. Nah, di situ adalah penghasil mangga terbesar di Indonesia, salah satunya ya tadi ya, daerah-daerah Cirebon, Indramayu, Subang, daerah Majalengka, nah itu penghasil mangga. Nah, kalau diguyur hujan terus seperti kondisi seperti sekarang, meskipun di treatment pembuahan di luar musim, itu bermasalah juga. Karena tadi faktornya adalah water stressing tadi. Makanya Bapak dan Ibu kalau ngelihat orang tua kita, ada pohon mangga dicacah, nah itu sebetulnya dibuat stres. Ya, kalau yang umum itu untuk pembuahan di luar musim adalah water stressing. Jadi si sekitar pangkal pohon itu tanpa diberikan air meskipun musim hujan. Nah, kalau kering, ada disiasatinya menggunakan plastik ya. Nah, itu nanti akan merangsang pembuahan di luar musim. Nah, kalau pertanyaan ini saya sarankan boleh nanti Bapak atau Ibu yang bertanya ini nanti kirim ya fotonya seperti apa kondisinya, apakah masih terjangkau atau tidak. Karena terjangkau atau tidak, di Indramayu itu ada yang namanya jasa pembuahan di luar musim yang dipaksa ya supaya berbuah itu meskipun tinggi tanaman sudah ada 25 meteran, itu sampai dipakai mesin steam, disemprot, tapi efektif, sepekan itu langsung muncul bunga. Cuma kalau tidak diimbangi dengan nutrisi yang lengkap, itu tanaman bisa mati. Nah, itu ongkosnya dulu waktu saya masih tugas di sana tuh 1 juta per pohon sampai berbunga, garansinya sampai keluar bunga. Itu pembuahan di luar musim. Nah, artinya Bapak yang bertanya atau Ibu, nah nanti boleh kirim ke saya kondisi tanamannya. Nanti apa yang harus direkomendasikan untuk mengaplikasikan sarana pertanian base farming berikutnya. Ya, ya Mas Budi itu saja ya. Ya, baik Pak Wawan, terima kasih. Ini ada yang curhat. Ya, nggak apa-apa. Ini sekarang harga pupuk kimia untuk tanaman tebu pindah harga dari 5 juta per hektar sekarang jadi 12 juta per hektar. Nah, ini saya pengen 0% tidak pakai pupuk kimia. Ini apakah bisa, Pak? Kira-kira beresiko nggak, Pak? Gimana Mas Budi? Ulangi lagi. Jadi beliau petani tebu, mengeluh harga pupuk kimia itu mahal dari 5 juta naik ke 12 juta per hektar. Ya. Beliau ingin 0% tidak pakai pupuk kimia, Pak. Pakai sarana base farming, itu kira-kira 100% base farming berisiko nggak, Pak? Itu tadi, jadi kita rekomendasikan menggunakan EPP, fotosintesa, dan PSR. Jadi aplikasi EPP dan fotosintesa itu tetap 2 pekan sekali ya. Jadi satu box EPP dan fotosintesa itu diaplikasikan 2 pekan sekali selama 3 bulan ke depan. Berarti 6 kali aplikasi. Nah, untuk memacu pertumbuhan vegetatifnya, ya ini katakanlah tebu yang memang sudah baru dipangkas ya, baru dipangkas, kemudian dari nol lagi. Nah, kemudian aplikasikan PSR. Nah, PSR ini bisa diaplikasikan 1 saset dalam 28 liter air. Nanti ketika masa di pekan pertama ya, aplikasi sebelum aplikasi ke 10 hari setelah tanam EPP dan fotosintesa, itu di hari ke-7 itu aplikasikan ke semua bagian tanaman. Baik di batang yang sudah keluar daun di daunnya, kemudian di perakaran. Nah, kita mainkan di PSR-nya saja, insya Allah. Jadi bisa dihitung, karena kalau PSR ini diaplikasikan menggunakan
diencerkan ya, melalui pencairan berupa larutan 28 liter air, satu set dalam 28 liter air. Itu jauh lebih irit. Jadi 1 hektar cuma 1 box, paling banyak ya 1 box setengah. Itu untuk 1 hektar di dalam pengaplikasian ke tanaman ya. Jadi saya pastikan bisa atau tidak, justru dengan adanya sarana base farming ini dikombinasi itu saling menguatkan. Dan di beberapa video saya, bunga matahari pun kemarin itu aplikasi murni base farming. Kemudian pisang Cavendish pun itu base farming tanpa ada tambahan pupuk kimia sintetis sedikit pun. Dan pestisida kimia organik kita tidak pakai. Dan itu bisa, apalagi tebu dan lain-lainnya. Jadi kita stoknya tadi ya, aplikasi untuk tebu ini hanya di 3 bulan saja, karena 4 bulan kita sudah tidak bisa masuk ke perkebunan tebu ya, karena daun sudah kemana-mana tuh. Jadi cukup 6 kali aplikasi kalau di masa setelah dipangkas ataupun baru tanam. Kemudian aplikasi PSR. Nah, PSR ini saya rekomendasikan itu bisa 4 kali aplikasi ya, untuk memacu pertumbuhan vegetatif di awal. Karena kalau sudah tumbuh daun, nah itu perakaran bisa nyari nutrisi sendiri maksimal di 3 bulan aplikasi pertama ini. Seperti itu Mas Budi ya. Ya, baik, sudah dibiangkan, setelah diaplikasikan ternyata ada sisanya Pak. Ini sisanya bisa dipakai besok lagi nggak Pak? Jadi rekomendasi terakhir ya dari produsen, dari Paraden sendiri, jadi larutan fresh itu jauh lebih baik dibanding kita memiliki larutan yang sudah bermalam. Nah, seperti di EcoPen Protector pun itu 24 jam itu kita sudah tidak rekomendasikan untuk digunakan ke daun, tapi khusus di perakaran. Makanya kesimpulannya hendaknya nanti kalau membuat larutan ya, bukan biang ya, membuat larutan, jadi sudah dicampurkan antara fotosintesa yang dilarutkan dalam air ya, yang memiliki pH 6,0 misalkan. Itu disesuaikan dengan kebutuhan luasan lahan. Karena larutan fresh itulah kualitas masih terjaga. Karena kalau sudah bermalam 24 jam, 48 jam, 2 malam dan lain-lain, itu tidak akan bermasalah ke tanaman, cuman kualitas pasti menurun. Nah, itu bedanya. Makanya eco farming original pun yang kita rekomendasikan sekarang sudah tidak ada lagi yang namanya istilah fermentasi. Kenapa? Karena fermentasi ini sudah banyak yang multitafsir, dan fermentasi itu keluar daripada kaidah produk pertanian PTBS yang efektif, efisien, dan praktis. Nah, jadi jangan sampai kita masih memperkuat fermentasi 3 malam, wah petani keburu-kabur duluan. Karena tanpa fermentasi pun, ya hasil kajian dari Sekolah Farmasi ITB, itu jumlah CFU, colony forming unit per gram bakteri. Karena ya memang yang bisa dihitung itu kan koloninya, bukan persatuan bakteri. Itu 170,50 miliar per gram. Itu yang ada di Sekolah Farmasi ITB, tanpa fermentasi. Nah, ngapain difermentasi lagi gitu kan? Makanya yang direkomendasikan dari tim base farming ini, tidak usah difermentasi lagi, termasuk di fotosintesa. Jadi kedepankan yang namanya efisiensi biaya, efektivitas peningkatan hasil, dan praktisnya ini. Jadi jangan sampai kok Pak berbeda dengan produsen. Ya produsen silahkan, karena memang dari tim base farming pun diberikan kewenangan oleh owner untuk mengedukasi produk ini. Nah, daripada sekarang kita terbelenggu dengan adanya fermentasi, karena fermentasi ideal itu harus menggunakan selang instalasi, dan itu minimal itu di 14 hari berdasarkan kajian daripada ilmu fermentasi ya. Dan itu merugikan untuk produsen dan PTBS. Maka aplikasi untuk eco farming di masa pratanam cukup 6 tub dimasukkan ke dalam 1 liter pelarut air biasa saja, tidak usah diribetkan dengan air yang lain. Kemudian ambil 100 ml untuk 1 tangki 17 liter air untuk 1000 meter persegi aplikasikan. Sampai 10 tangki saja. Jadi tidak dibuat 20 tangki. Ngapain kalau 10 tangki sudah beres? Ya sudah, tuntas petani kan. Nah, begitu pula ke daun. Nah, itu pun sama, cukup diambil 1/10 gram, ya. Kemudian
1/10 ya, 1/10 itu berarti 3 gram, larutkan dalam 100 mili, kemudian masukkan dalam teknik liter air, aplikasikan ke daun dan fotosintesa. Begitu pula fotosintesa. Fotosintesa pun kita tidak rekomendasi lagi untuk menyimpan di dalam larutan berupa biang di dalam botol bermalam-malam. Memang tidak ada masalah di aplikasi ke daun, cuman kualitas pasti menurun. Itu yang hasil diskusi saya dengan Pak Raden terakhir. Jadi tidak ada lagi yang namanya penyimpanan dalam waktu lama lebih dari 24 jam. Termasuk EcoPrime Protector pun tidak boleh lebih dari 24 jam. Kalau khasiatnya masih ingin bagus gitu kan. Ya, Mas Budi. Kawan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Gimana nih kabarnya nih? Alhamdulillah sehat kawan, luar biasa. Ya, baru pulang dari Kalimantan Barat, langsung ke Bandung, ikut SLC. Nah, saya mau nanya nih. Nanya-nanya yang pertama tentang tanaman demplot saya, durian Pak Wawan. Durian sudah, ini mau ke 7 bulan ya. Memang kita sudah coba di awal itu staging air, disuntik juga, eco farming, terus fotosintesa dan pilo sudah kita aplikasikan semua. Tapi memang sesuai dengan apa yang Pak Wawan sampaikan, kita sepertinya memang belum musimnya karena masih terkendala hujan terus gitu kan. Nah, jadi kalau hujan terus itu memang ya meskipun sudah kita coba staging air, tapi itu tetap ada yang masuk airnya itu saya lihat. Ya, yang kerjanya kayaknya nggak benar gitu. Jadi ya sudahlah, yang penting kita sudah maksimalkan pupuk ya. Mudah-mudahan ini udah mulai panas nih Pak Wawan, mudah-mudahan 1 bulan ke depan sudah mulai bunga. Tapi kalau untuk tanaman lain seperti pete itu udah berkali-kali panen Pak Wawan, cepet banget. Ya. Kalau pete itu dan yang lain ya. Nah saya dari Kalimantan ini kemarin hasil demplot kami ini luar biasa Pak Wawan. Memang di sana sebagian sudah ada yang pakai eco farming original tahun-tahun yang lalu. Ada sebagian bagus, ada sebagian yang kurang bagus, ada yang kita demplot ini dia cuman daunnya bagus gitulah kata beliau gitulah. Nah ini milik anggota dewan. Nah kemudian setelah kami datang 2 bulan aplikasi pertama fotosintesa, karena kami cek itu pH-nya cuma 4 Pak Wawan. Dan setelah diaplikasi fotosintesa 1 minggu kemudian itu diaplikasi dengan PSR. Alhamdulillah 2 bulan kemudian itu yang tadinya pohon sawit itu mau digusur saking stresnya yang punya ini karena nggak buah-buah, terus kemudian dari 800 batang itu nggak maksimal ya, panen tuh nggak nyampe per hektar, itu nggak nyampe per 1 ton tuh nggak nyampe. Nah sekarang sudah alhamdulillah main 4 ton Pak, udah main 4 ton per hektar kali panen. Nah, ini sepertinya naik terus karena luar biasa hasil yang demplotan kami. Dan ini yang kami tanyakan, kira-kira kalau supaya lebih efektif, apakah cukup dengan fotosintesa dan PSR, ataukah masih butuh eco farming original, ya kan? Karena memang sebelumnya mereka sudah pakai, walaupun jaraknya cukup lama ya, mungkin 6 bulan atau 1 tahun lah, gitu, sebelum kami aplikasikan. Dan yang kedua, apakah eco farming original ini yang sesuai dengan tadi Pak Wawan sampaikan, biar efektif, efisien, nggak 2 kali kerja, campur aja dengan fotosintesa gitu. Kira-kira bisa nggak gitu ya? Ya. Karena insya Allah tanggal 10 besok saya harus 1 bulan di sana Pak. Temu langsung Temenggung mengawal total pembelanjaan 10.000 paket. Gitu. Alhamdulillah. Ini sudah deal, udah MOU, tinggal kita transfer ke PT BES dan tanggal 10 saya mengawal untuk pengiriman produknya. Dan saya sudah konfirmasi dengan Pak Profesor Raden untuk ekspedisi dan lain-lain. Begitu Pak Wawan, informasi yang alhamdulillah luar biasa yang sudah saya peroleh dari Kalimantan Barat. Ya, baik, luar biasa ya Pak Sepuno. Ini Pak Sepuno ini betul-betul bisa masak. Alhamdulillah Pak. Oh ya, betul, sesuai namanya ya. Ya. Secara prinsip ya untuk sarana pertanian ini sampai sekarang pun banyak laporan ya. Saya terbuka saja.
Ada yang mengkombinasikan di luar dari rekomendasi daripada tim best farming, mengkombinasikan semua diutak-atik oleh mitra. Ada yang bilang hasilnya bagus. Tapi sampai sekarang tetap kita dari tim best farming ini belum merekomendasikan itu. Karena apa? Karena khawatirnya kalau terjadi sesuatu ya yang tidak sesuai ekspektasi daripada hasil, katakanlah bisa tanaman menguning dan lain-lain, nanti akan menjadi permasalahan baru, terutama produsen. Nah, ini siapa yang mengedukasi ini? Makanya sampai kapanpun saya tidak pernah merekomendasikan, meskipun eco farming original ini katakanlah kandungan NPK-nya dibatasi oleh Kementan di bawah 5%. Kemudian mau menggunakan PSR, tetap kita tidak rekomendasikan. Kenapa? Karena SOP daripada eco farming original itu dia berdiri sendiri. 25% itu penambahan pupuk lainnya. Pupuk lainnya mau NPK, anorganik, dan lain-lainnya. Tapi kita tidak membatasi tidak menggunakan sarana pertanian best farming. Banyak yang berhasil di luar kesepakatan kita itu. Laporan pos ini bagus, ya tetap kita jangan rekomendasikan. Karena saya mohon maaf ya, tim best farming ini ada di tengah-tengah. Ya, dulu malahan saya sendiri sudah tidak mengedukasi lagi produk eco farming original karena permintaan dari owner, PT BES, Pak Wan saja yang mengedukasi lagi. Nah, akhirnya saya mencari strategi gimana caranya. Makanya ada 2 SOP eco farming original berdiri sendiri dan SOP best farming. Nah, jangankan dengan diaplikasikan bersama dengan fotosintesa. Dengan agen hayati Ecoplan Protector itu harus ada selisih 2 hari. Itu yang ditemukan oleh Pak Dr. M. Saifuddin. Karena ketika dicampur, itu tipe karakter bakteri yang ada pada eco farming original dengan agen hayati itu bertolak belakang ternyata. Ada yang inhibitor, ada yang promotor kemajuan pertumbuhan dan yang menghambat pertumbuhan. Bahkan dilihat dari mikroskop itu ada yang disebut istilah berebut glukosa kata Pak Dr. Edwin. Akhirnya saya tidak rekomendasikan, kalaupun mau mengaplikasikan agen hayati, tetap jadwal sesuai dengan jadwalnya eco farming original, tapi 2 hari sebelumnya aplikasikan agen hayati, itu lebih gampang. Nah, kemudian jika dikombinasikan dengan fotosintesa dan PSR, itulah yang dikhawatirkan terjadi sesuatu yang tidak sesuai ekspektasi dan akhirnya siapa yang mengedukasi ini? Akhirnya nanti rame lagi. Karena perlu dipahami produk ini ada 3 penyuplai, ada 3 produsen dari tim eco farming original, Ecoplan Protector, dan timnya Paraden. Kalau Paraden orangnya kooperatif terbuka. Paraden saya aplikasikan ya, EPP dan fotosintesa tidak masalah Pak. Gimana aman gitu. Makanya tidak ada masalah. Makanya EPP dan fotosintesa ini itu sudah SOP baku sarana best farming. Pertama efisiensi biaya dalam pengaplikasian. Dan alhamdulillah laporan-laporan yang sesuai dengan dosis aplikasi EPP dan fotosintesa ini bisa mengurangi bahkan mengendalikan kerontokan cabai yang diserang lalat buah dan keriting pada cabai ya, virus keriting dan gemini itu bisa sembuh dengan aplikasi EPP dan fotosintesa ini. Nah, maka dari itu saya merekomendasikan yang diingini oleh Pak Cepuno tadi bisa ya, kalau untuk mitra ya tidak ada masalah, cuma dari hal pengedukasi ini sampai sekarang saya belum merekomendasikan karena tadi yang dikhawatirkan, nah terutama tidak sesuai ekspektasi, misalkan ada tanaman tiba-tiba menguning gara-gara ini, siapa yang merekomendasikan? Nah yang ditunjuknya saya nanti bisa rame lagi lah. Makanya saya rekomendasikan tidak di SOP eco farming original ini dia berdiri sendiri, tetap meskipun di situ rekomendasi dari brosur 25%, meskipun ini organik, tetap masih menggunakan pupuk anorganik 25%, ya itu sudah bagian daripada rekomendasi yang diberikan oleh produsen. Nah, adapun mau dicampur dengan PSR dan fotosintesa supaya lebih kuat, dari kita belum bisa merekomendasikan. Karena tadi ya, dari karakter produsen ini saya pelajari, oh ternyata begini-begini, akhirnya sampai sekarang saya belum bisa merekomendasikan itu. Jadi kalaupun ada sesuatu mitra mengadu, kok tanamannya jadi begini, saya tidak rekomendasikan. Gitu kan. Meskipun bagus ya itu bonusnya. Nah itulah posisi saya di tengah-tengah Pak. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Oke Pak Wawan. Tapi SOP tetap Pak. SOP kalau satu paket ya nggak cukup Pak. Ya
Ya. Tapi itu SOP tetap rahasia kita, Pak. Jadi SOP tetap rahasia kita. Boleh. Kalau itu silakan. Oke, makasih Pak Wan. Ini posisi sedang di mana ini? Baru pulang dari Bandung, Pak. Ya, baru Sekarang? istirahat. Di rumah, di Lampung. Oh, dari Lampung. Ya. Dulu waktu 2 bulan yang lalu saya ikut SLC, Pak Sekmono mungkin nggak lihat saya. Oh gitu ya. Saya emang nggak pernah telat, Pak. Nggak pernah telat, udah 3 tahun. Oh iya. SLC. Jadi, memang posisi saya ikut SLC ini nggak ada yang tahu. Tahu-tahu duduk di belakang. Dan satu lagi ya untuk bertanya langsung ke Pak Wawan. Boleh, silakan Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya, saya mau bertanya, ini saya ada lahan sawit sedikit lah di Malaysia. Nah ini saya pakai pupuk pilostrolilis, itu apakah pemupukannya itu cukup hanya satu pupuk itu atau ada pupuk yang lain? Ya, itu saja Pak. Ya, karena masa ini buah mungkin agak menurun dan mungkin perkiraan itu memang sangat turun gitu. Apakah ada pupuk yang lain untuk bisa menambahkan sedikit gitu? Ya, jadi secara prinsip ini aplikasi PSR ya, dan memang masa buah trek ini sudah terjadi di mana-mana ya, karena faktor cuaca salah satu. Jadi saya simpulkan berdasarkan kajian yang kita adakan ini ya, masa buah ngetrek itu penyebabnya pertama genetik, yang kedua faktor cuaca, ya, yang ketiga tadi ya defisiensi hara, kekurangan unsur hara pun bisa ngetrek. Nah, secara prinsip yang direkomendasikan dari produsen, aplikasi PSR ini ya aplikasi tunggal saja tanpa ada penambahan pupuk kimia sintetis dari yang lain. Makanya adanya penggunaan PSR ini jauh lebih efisien ya di dalam penggunaan daripada penggunaan pupuk kimia sintetis. Jadi tapi kita harus tahu kunci keberhasilan aplikasi PSR ini jika ingin hasilnya optimal. Karena kalau diceritakan di PSR ini ada 60 kandungan. 60 kandungan yang tidak mungkin diceritakan sedetil-detilnya di dalam kemasan. Nah, alhamdulillah alhasil sekarang ini untuk produk daripada PSR ini untuk duplikasinya belum muncul di perusahaan saingan atau kompetitor lain ya. Karena memang kita tidak terlalu terbuka ya mengenai informasi kandungan 60 kandungan tersebut. Nah, kemudian produk PSR ini bisa efektif ya. Itu kalau syaratnya itu adalah pH-nya itu betul-betul ideal. Nah, tadi pertanyaan Pak Fajar ini, apakah ada tambahan pupuk yang lainnya untuk meningkatkan ini? Ya, saya rasa tidak usah. Karena masa ngetrek ini ya tadi ya, terutama faktor cuaca ya, kemudian di bulan-bulan tertentu ya. Nah, tapi laporan daripada mitra, alhamdulillah di masa ngetrek ini yang menggunakan PSR masih bisa panen. Meskipun harga sekarang belum pada para petani kecil ya, terutama di daerah-daerah sentra sawit terbesar seperti Riau Jambi ya, itu masih di bawah 2.000, ya. Ada yang 1.300, itu beda-beda. Nah, maka saya sarankan yang namanya efektivitas daripada produk PSR ini, karena tadi kondisi pH itu pasti akan berubah-ubah, ya. Kondisi pH itu akan berubah-ubah seiring tadi curah hujan, kemudian terutama curah hujan. Jadi kalau hujan itu curahnya rapat ya, atau curah hujannya tinggi, itu yang namanya kondisi tanah pasti akan bersifat asam. Dan kemampuan PSR atau kemampuan meristem perakaran untuk menyerap PSR ini tidak akan optimal. Nah, maka kita harus memahami. Jadi nutrisi itu bisa masuk ke dalam meristem perakaran. Itu syaratnya pH-nya betul-betul ideal. Minimal 5,5 untuk komoditas sawit. Dan itu harus kita pantau terus. Nah, makanya kalau dari segi nutrisi dan teknologi yang ada pada PSR ini, saya rasa sudah cukup. Makanya dari Paladin sendiri tidak merekomendasikan lagi. Ngapain nambahin pupuk-pupuk yang lain gitu, nambah biaya saja.
Bahkan Iya. kemarin ada informasi sawit 7 tahun dikasih 2 saset, ternyata perkembangannya luar biasa dari pembentukan cikal bakal tanaman buah segar. Itu pun silakan pilihan, karena kita ada yang namanya rekomendasi 4 sampai 10 tahun itu rekomendasinya cuma 1 saset. Kalaupun di awal ini kita rekomendasikan, itulah hitung-hitungannya efisiensinya seperti itu. Nah, kalau sudah jadi mitra, mau dipakai 2, mau pakai 3, ya silakan saja. Nah, cuman tidak ada tambahan pupuk lain. Karena rekomendasi dari Paraden seperti itu. Cukup, udah lengkap. Di sini ada satenya, ada gulenya, kata beliau. Karena memang yang paling utama teknologi mikroba yang bisa memanfaatkan residu kimia sintetis berbahaya di sekitar piringan. Nah, itu akan dirubah menjadi nutrisi terbaik untuk tanaman. Seperti itu, Pak Fajar. Ya. Itu misalnya kalau dikasih kan aturan pemupukan kan 3 bulan sekali ya. Ya. Nah, itu misalnya saya tabur lagi, saya pupuk lagi sebelum 3 bulan, itu ada efek bermasalah dengan pokok atau tanah enggak? Takut rusak apa gimana? Ya, itu hampir sama dengan tadi. Jadi sebelum aplikasi 3 bulan kita sudah mengaplikasikan lagi kan? Itu hampir sama dengan sawit yang berumur 7 tahun diaplikasikan 2 saset. Itu dampaknya malah pertumbuhannya bagus. Cuman kan kalau untuk di tahap awal, apalagi sebelum jadi mitra, itu kita menghitung efisiensi biaya dulu. Nah, itu hampir sama ya, diaplikasikan 1 saset umur 4 sampai 10 tahun dengan jarak di bawah 3 bulan dengan 2 saset bersamaan setiap 3 bulan sekali. Itu hampir sama. Nah, cuman rekomendasi ini saya simpulkan. Jadi ada mitra laporan di daerah Sintang, wah ini lebih dahsyat lagi Pak, 2 saset saya aplikasikan. Itu pembentukan bunga tidak sampai 100 hari. Karena memang sudah mau muncul, direspon dengan adanya pemupukan PSR. Tapi kalau untuk di tahap pertama, apalagi sedang kita prospek, itu kita tidak rekomendasikan karena apa? Di situ ada pembengkakan biaya. Nah, tapi kalau sudah jadi mitra, mau diuji coba, mau 2, mau 3, silakan saja, tidak ada masalah. Dan itu pun tidak akan overdosis. Tidak akan overdosis. Cuma hitung saja maksimal pemberian itu untuk sawit di atas 15 tahun saja bisa 3 saset kan. Nah, ini yang di bawah 15 tahun, 2 saset per 3 bulan, boleh atau tidak? Boleh, silakan. Tidak masalah. Cuman prinsipnya pH-nya ideal minimal 5,5 dan tidak ada penambahan pupuk lainnya. Cukup PSR saja udah. Oke. Cukup, Pak Fajar? Ada lagi? Untuk sementara cukup di Malaysia. Oh, di Malaysia. Ya. Malaysia Semenanjung mana ini? Saya dekat Perak. Berarti di dekat-dekat ini daerah Sumatera ini? Oh, jauh. Oh, Kalimantan. Saya di pusar kotanya. Oh, iya. Di jantung. Iya. Ya. Ya, kebetulan sini saya pertama kali nih yang ada di Perak, saya ambil dari PT BES ini. Ya, alhamdulillah lah saya bagi pengalaman sama orang jiran sini biar pakai produk PSR kita lah. Ya. Ya. Yang penting prinsipnya kita tidak overclaim, yaitu tagline biarkan tanaman bicara, hanya tanaman saja bisa menikmati gitu saja. Kita hanya syariat jalan saja. Baik, Pak Fajar, terima kasih atas pertanyaan dan ya mudah-mudahan sukses di sana ya, di Malaysia ya, dengan kawan-kawan yang lain. Juga. Siap, baik, terima kasih atas pertanyaannya. Mas Budi, cukup? Ibu semua, sahabat Trenejas PT BES, mudah-mudahan apa yang disampaikan pada kesempatan malam hari ini bisa memberikan terus pencerahan ya mengenai sarana pertanian base farming. Nah, besok sebetulnya target materi eco farming original ya. Cuma saya ada tugas lagi dengan owner tadi sebelum Zoom meeting ada tugas harus mendampingi beliau. Jadi ada dan tidaknya Zoom meeting siang hari besok itu tergantung kondisi di sana ya. Kalau misalkan memungkinkan saya bagi linknya, kalau tidak berarti kelewat lagi ya. Karena memang secara prinsip kalau untuk materi eco farming original ini cukup lengkap ya, di channel YouTube saya sudah banyak ya. Jadi intinya 4 kunci keberhasilan aplikasi eco farming original. Kemudian
aplikasi ke pratanam dan ke daun itu berbeda ya. Jadi ada 4 poin saja. Jadi itu dibulak-balik saja. Cuma ekofarming originalnya berdiri sendiri tanpa ada tambahan pupuk sarana pertanian PTBS yang lainnya. Ya kalaupun misalkan belum ada kesempatan untuk Zoom meeting mengenai ekofarming original ya, meskipun itu pun tidak akan lebih dari 200 orang karena siang hari ya. Berarti saya ada tugas lain. Ya, doakan saja mudah-mudahan lancar semuanya. Baik Bapak dan Ibu semua, mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita sempurnakan dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadza wallahu ya'ana wa yafaduna walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.